Halo sobat sosial, gimana nih kehidupan sosial kalian? Mulut tetangga aman? Teman-teman semua pasti pernah mendengar mengenai bencana tanah longsor. Kejadian tanah longsor seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan tidak sedikit korban yang tewas karenanya. Badan Penanggulangan Bencana juga sudah sering melakukan upaya mengenai penanggulangan bencana tanah longsor. Namun, kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Di Indonesia, telah terjadi berbagai bencana tanah longsor. Salah satu yang terbesar adalah longsor di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan strategi untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah tanah longsor diantara lain adalah menghindari pembangunan pemukiman di daerah yang rawan terjadi tanah longsor. Tidak dianjurkan untuk mendirikan bangunan di bawah tebing, karena mendirikan bangunan di bawah tebing memiliki ancaman terkena bencana tanah longsor yang lebih besar. Jika tinggi tebing 100 meter, maka usahakan lokasi rumah atau bangunan yang akan dibangun berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng. Sehingga apabila terjadi tanah longsor, tidak akan mencapai bangunan tersebut. Ketika hendak membangun, upayakan memiliki fondasi yang kuat. Fondasi tiang panjang sangat disarankan untuk menghindari bahaya pencairan tanah. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, terutama yang paling dekat dengan daerah yang rawan longsor. Tidak menebang pohon yang berada di lereng gunung. Sangat disarankan untuk tidak melakukan penebangan pohon yang berada di daerah lereng atau tebing. For your information, semakin banyak pohon yang kita tanam, maka akan semakin kuat dan stabil suatu tanah. Menggunakan sistem terasering. Kita pasti pernah melihat nih, kenapa dataran tinggi penuh dengan lahan pertanian. Dengan banyaknya lahan pertanian, sistem terasering merupakan pilihan yang tepat untuk pencegahan tanah longsor. Dengan dibuatnya sistem terasering, maka akan memperlambat runoff atau aliran air di permukaan tanah ketika hujan. Perhatikan sistem drainase. Fungsi dari drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air dari dalam lereng ke luar lereng. Intinya, drainase harus dijaga agar tidak sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Begitu, gengs. Penanaman pohon. Dengan menanam pohon yang memiliki akar dalam, maka akan membantu tanah untuk mencengkeram. Khusus untuk daerah lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, sebaiknya tanaman tidak perlu rapat, serta diselingi-selingi dengan tanamannya lebih pendek dan ringan. Di bagian dasar ditanam rumput atau sistem peringatan dini. Dengan penerapan sistem peringatan dini pada daerah rawan longsor, peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Memberikan penyuluhan. Seringkali penyebab rusaknya kawasan hutan sekitar lereng karena dilakukannya penebangan pohon oleh masyarakat sekitar. Sungguh sangat disayangkan ya, gengs. Dengan memberikan penyuluhan akan membuka wawasan dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Gitulah, gengs. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Alam memang tidak bisa kita tebak, tapi menjaga alam adalah langkah yang pasti demi keselamatan kita bersama.